Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainuddin, mahasiswa PPG Daljabbat 3 tahun 2002, bidang studi pendidikan agama Islam dengan NIM 18703220105 akan melaksanakan uji kinerja periode 1 tahun 2023. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Karangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Siap, Bro. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Saya absen dulu. Adelia, Ajeng, Andre, Ardian, oke, Awang, Bintang, oke, Cintani, Dani, Devi Wulan, Dava, oke, Duyanti, Elizabeth, oh sakit, iya, Febiani, Ica, Jalu, Christine, Laila, Muhammad Rizki, Nadifa, Nania, main yuk, Novia, Oktri, sakit, Putri, Rafli, Rati, Rio Putra, Rizka, Sahrul, Sanjung, sakit, Septiana, Suci, Triandika, izin apa sakit? Sakit apa izin? Sakit izin apa? Suratnya ada ya? Wisnu, oke, Jaki, Zuher, Alpa ya? Kita doakan dulu. Semoga teman-teman kita yang sakit seperti Triandika, Elizabeth, Oktri,
Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Al-Fatihah. Terkhusus untuk Zuhair yang tanpa keterangan, semoga diberikan hidayah dan inayah oleh Allah. Dan diberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Al-Fatihah. Terima kasih. Nah, pada minggu kemarin kita telah mempelajari Quran surat Al-Maidah ayat ke 48 apa 105? 48. Quran surat Al-Maidah ayat 48. Nah, sekarang kita akan mempelajari Quran surat At-Taubah ayat 105. Nah, intinya di sini ada muatan materi etos kerja. Semangat bekerja. Ada yang sudah pernah mendengar ayat dari Quran surat At-Taubah 105? Pernah. Kalau di bukumu ada di halaman berapa? 95. Ada yang bisa membacakan? Oh, silahkan, Pri, bacakan. Pelan-pelan saja, Pri, tak tulis, Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa sataradduna ila alimal ghaibi was syahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada yang bisa mengulang kembali? Dari yang perempuan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul adzim. Di antara kalian ada yang berani mengharokati ke depan? Ada yang berani? Silahkan, siapa? Nah, silahkan diharokati.
kasih. Nanti kita bermain, setiap deret ini kita bermain. Nah, permainannya begini. Satu deret, tambah 1, 2, tambah 1, 3, tambah 1, 4, 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4, 1. Yang salah nanti kemudian membaca duluan. Kemudian setelah membaca dia melempar ke kelompok lain yang akan baca, begitu ya. Permainannya seperti itu. Nah, ini tak bacakan dulu. Setelah saya bacakan kalian tirukan, biar semuanya punya keseragaman dalam pembacaan. Setelah itu baru kita game. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa quni malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Ada yang bacaan panjang pendeknya kurang tepat. Ini tak bacakan secara pelan. Wa quli malu, tirukan. Wa quli malu fasayarallahu amalakum. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanya dibaca pendek ya, jangan begitu. Tak ulang. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Wasaturaduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Diulang dari depan sambil saya, sekalian perhatikan tangan saya. Ketika tangan saya begini berarti berhenti, ini berarti panjang. Contoh, wa quli malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berarti kalau tangan saya berhenti itu tandanya panjang. Begitu ya. Dicoba sampai 1 rumuzul awqaf atau 1 tanda waqaf. Mulai wakulik malu. Bismillahirrahmanirrahim. Wakulik malu fasayarallahu
wasaturat tu na ila limbil ghaibi wasyahadati fayudab biukum bima kuntum ta'malun. Oke, terima kasih, sudah benar. Berhitung, mulai permainan. Nanti yang kelompok yang keliru berarti kelompok itu yang baca. Oke, berhitung mulai. 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 1 tambah 1, 2 tambah 1, 3 tambah 1, 4 1 tambah 1, 2 tambah 1. Nah, kelompok ini keliru. Silakan kelompok ini baca duluan kemudian lempar ke temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulik malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Silakan pilih kelompok mana. Oh, kelompok sebelah. Silakan. 1, 2, 3. Bis. Diulang yang lebih kompak. 1, 2, 3. Wa rasuluhu wal mu'minun wasaturaddu na ila alimil bima kuntum ta'malun. Ayo, silakan dilempar. Oh, silakan kelompok ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil ma'ruf fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sebelum dilanjutkan, perhatikan. Ini biasanya terjadi kekeliruan di nun atau ini. Kalau kita tidak jeli. Nun itu biasanya kita baca panjang, kemudian lamnya ini biasanya kita tambah syiddah kalau tidak jeli. Contoh, wasaturaddu na illa, itu contoh yang keliru. Seharusnya wasaturaddu na ila begitu.
nanya pendek langsung ke depannya tanpa ada tasdid. Wasaturaddu naila dibil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Silahkan kelompok terakhir. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil malu fasayarullahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa la ilaha Nah, ya kan kalau dirasakan kelirunya tetap di na dan tambah lagi tak marbutoh. Perhatikan bacanya begini. Wasaturaddu, dunya yang panjang. Wasaturaddu naila bukan wasaturaddu naila, bukan seperti itu. Tapi kemudian setelah langsung ke hamzah. Wasaturaddu naila libil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kesalahan kedua, biasanya kita itu kalau ada wawu yang diharakati fathah bacanya wa. Seharusnya wawu berharokat fathah wa apa wa? Wa. Wasaturaddu naila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun, bukan wasaturat menjadi wa. Wa ya, bukan wa. Coba bersama-sama diulang mulai ini wa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasaturaddu naila alimil ghaibi wasyahadati fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kalian. Ini yang terakhir ini baru benar. Kemudian saya jelaskan beberapa hukum bacaan tajwid. Yang pertama adalah lafzul jalalah atau lafadz jalalah. Lafadz jalalah. Lafadz jalalah itu dibaca tafkhim. Tafkhim itu artinya tebal. Penyebabnya apa? Ketika ada lafzul jalalah atau lafadz jalalah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Fathah itu tandanya seperti ini, atau dhammah. Dhammah itu tandanya bagaimana? Wawu kebalik. Nah, pelekunder celekantik begini ya. Nah, sebelum lafadz jalalah didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah,
maka lafadz jalalah dibaca lo. Nah, itu yang tafkhim. Kemudian kebalikannya adalah tarqiq. Tarqiq itu apa? Tipis. Nah, tak tulis di sini. Kalau itu tafkhim, kebalikannya adalah tarqiq. Tarqiq ini tipis. Penyebabnya apa? Ketika ada lafzul jalalah atau lafadz jalalah sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh. Kasroh itu tandanya bagaimana? Fathah tapi di bawah, berarti kebalikannya fathah. Nah, begini. Maka lafzul jalalah dibaca tipis atau la. Contoh bismillah. Tak terangkan dulu mulai dari sini. Dikatakan tafkhim atau tebal ketika ada lafzul jalalah seperti ini. Sebelum lafzul jalalah ada huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka lafadz Allah ini dibaca lo. Contoh Allah, fasayarallah. Kebalikannya, apabila sebelum lafzul jalalah, sebelum lafadz jalalah didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka lafadz Allah dibaca la. Lafzul jalalah dibaca la. Contoh bismillah. Meskipun ini lafzul jalalah, tidak boleh dibaca bismillah. Itu ya. Jangan-jangan kalian bismillahirrahmanirrahim. Itu salah. Paham? Kebalikannya ini ya jangan terbalik seperti itu. Kalian mentang-mentang, loh Pak, ini kan huruf lam. Lam itu kalau diharokati fathah kan la. Tidak ada lam diharokati fathah lo. Kan seharusnya dibaca la. Adzan itu seharusnya Allahu Akbar begitu. Bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Tapi hukum bacaan tafkhim itu terkhusus untuk lafadz jalalah. Dan itu ada kaidahnya. Tidak boleh kita baca Allahu Akbar, tidak boleh. Ya harus Allahu Akbar. Karena dibaca apa? Jelas? Ada pertanyaan? Ada Pak. Pak, setahu saya pembahasan tafkhim ada. Ada Pak. Pak, setahu saya pembahasan tafkhim ada hamnya.
Oke, tepuk tangan untuk temanmu. Terima kasih telah mengingatkan saya. Ada yang terlewatkan dari penjelasan saya. Benar kata temanmu. Pembahasan lam tafkhim itu bukan lafzul jalalahnya, tapi terkhusus pada lam jalalah. Lam jalalah. Lam yang berada pada lafzul jalalah. Terima kasih ya. Sehingga ketika ada lam pada lafzul jalalah, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau dhammah, maka lafzul jalalah dibaca lo. Seperti tadi, Allah, bukan Allah. Ngati-ngati ya. Misalnya Allahu Akbar, tidak seperti itu. Kemudian ini hasil dari konfirmasi temanmu. Ketika ada lam yang berada pada lafzul jalalah, sebelumnya didahului oleh huruf yang berharokat kasroh, maka lafzul jalalah, maka lam pada lafzul jalalah dibaca tipis atau la. Contoh bismillah, bukan bismillah. Paham? Ada pertanyaan? Apa? Pak, lafaz jalalah itu apa? Oh ya, terima kasih. Melengkapi penjelasan saya. Lafaz jalalah itu adalah lafaz Allah. Lafaz Allah itu kata lainnya adalah lafaz jalalah atau lafzul jalalah. Sempurna pemahamannya? Sempurna. Terima kasih. Mungkin dari sekian ini ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan tajwid? Ada? Atau cukup? Cukup. Nah, sekarang saya minta dibacakan artinya. Ada yang? Oke. Artinya artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka akan Allah melihat, bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitulah juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan kembalikan kepada Allah yang akan mengetahui gaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. BS apa ugat ayat artinya dan katakanlah bekerjalah kamu maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga rasul-rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mana mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Taubah ayat 105.
Terima kasih. Anak-anak, saya perlu mengingatkan kepada saya sendiri, kemudian kepada kalian semuanya. Nanti kalian kalau sudah dewasa ataupun mulai hari ini, maka Quran surat At-Taubah ayat 105 ini menjadi pecut bagi kita, terutama yang laki-laki. Kenapa kira-kira? Ada perintah dari Allah, yaitu kalian atau kita ini diminta untuk bekerja. Supaya apa? Dalam proses bekerja itu kita nanti akan menuai kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Tanpa kita bekerja atau kita malas-malasan, maka kita akan tidak mendapatkan kebahagiaan di dunia, karena pencapaian di dunia ini harus dihasilkan melalui usaha-usaha yang keras. Misalkan ada yang di rumahnya menjadi seorang aktivis, entah itu berada di Karang Taruna atau di yang lainnya, tapi dia yang lain atau Allah akan menggambarkan dirinya di masa depan. Itulah yang dimaksud dengan wasaturadduna ila alimin ghaibi wasyahadati. Jadi kamu akan dikembalikan oleh Allah yang maha mengetahui yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Misalkan kamu hari ini jadi pengurus OSIS, loyal, profesional, kemudian kredibel dan lainnya, kamu tekuni, maka di kemudian hari pasti temanmu akan bercerita, dulu saya punya ketua OSIS, dulu saya punya sekretaris OSIS, orangnya bagus, begini, sehingga orang lain ketika akan mencari, aku butuh sekretaris di perusahaanku, kira-kira teringat atau enggak itu? Teringat. Sehingga yang dimaksud wasaturadduna ila alimin ghaibi wasyahadati, yaitu di kemudian hari itu. Apa yang kita kerjakan hari ini akan kita tunai di kemudian hari. Meskipun itu kita tutupi, tapi Allah akan membongkar ketika kita tulus. Poin pertama. Poin kedua, bekerja itu harus berlandaskan ilmu. Jadi apapun usahamu, apapun kerjaanmu, kamu harus punya ilmunya dulu. Misalkan kamu ingin menjadi seorang petani, kamu harus paham kaitannya tanah, tanaman, perairan. Tanpa kamu paham itu, ya akan rusak. Kamu ingin jadi guru, kamu harus belajar, kamu harus pintar, kan begitu. Tanpa kamu belajar, sampai moro-moro ngulang, ya yang terjadi apa kira-kira? Rusak. Kamu jadi tukang, tapi tidak tahu ilmunya tukang, kira-kira diterima masyarakat atau tidak? Tidak diterima. Dua, kalau punya ilmu harus diamalkan, atau amal yang ilmiah. Amal yang ilmiah dan amaliyah. Kalau kamu ingin sukses di masa mendatang, ketika kamu punya ilmu, nah silakan diterapkan. Contohnya misalkan kamu punya ilmu pengetahuan kaitannya perikanan dan kamu mahir di situ.
Kemudian kamu milih bertani. Kira-kira bodoh atau tidak kira-kira? Kesalahan. Bukan hanya bodoh tapi kesalahan kehidupan. Sampean harus paham perikanan, kuliahnya di perikanan, kemudian mahir di situ, tapi tidak kamu lakukan, berarti itu sebuah kesalahan. Kamu punya ilmu, tidak kamu amalkan. Nah, anak-anak, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya tutup, ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang memberikan kesimpulan? Ada? Sudah cukup? Cukup. Alhamdulillah waktunya sudah tepat. Kita waktunya pulang karena ini hari Jumat. Semoga ilmu yang kita dapat ini mendapatkan kemanfaatan dan keberkahan untuk kita dan semua orang. Mari kita siap-siap untuk pulang. Silakan dimasukkan bukunya. Jangan sampai ada barang yang tertinggal. Sebelum kalian pulang, ilmu ini untuk diingat dan diamalkan, bukan hanya untuk dibaca dan dilupakan. Ilmu ini untuk diingat dan diamalkan, bukan hanya dibaca dan dilupakan. Pemuda yang baik adalah pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan. Pemuda yang baik adalah pemuda yang berperan, bukan pemuda yang baperan. Silahkan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hati-hati di jalan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan hati-hati di jalan.